Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih kurang semangat ya. Saya ulangi lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya pada siang hari ini? Baik. Alhamdulillah. Apakah masih semangat? Masih ya. Saya coba mengetes kesemangan kalian. Mana semangatmu? Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari ketua kelas silakan dipimpin doanya terlebih dahulu ya. Mari sebelum kita belajar, maka kita berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Nggak masuk? Mas Latif sama? Mas Latif aja. Oke, kemana? Latihan. Mau 2SN ya? Belum mulai pembelajaran. Mas Nizam bisa maju di sebelahnya Mas Afif. Pada pertemuan siang hari ini kita akan mempelajari yaitu mengenai bentuk aljabar. Poinnya adalah operasi hitung, pengurangan dan penjumlahan aljabar. Nah, kalau pertemuan kemarin kita mengenai aljabar tentang unsur-unsur bentuk aljabar dan urutannya. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari bentuk aljabar tentang operasi hitung, pengurangan dan penjumlahan. Nah, yang pertama ada yang namanya operasi hitung, bentuk aljabar, pengurangan dan penjumlahan. Kemudian kalian juga bisa memahami suku aljabar, variabel, suku sejenis, suku tak sejenis, koefisien dan konstanta. Jadi saya akan menuliskan beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada siang hari ini. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian mampu dalam melakukan memahami operasi hitung bentuk aljabar. Yang kedua, kalian mampu menggunakan sifat-sifat operasi seperti komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi bentuk aljabar. Kalian tahu nggak? Sebenarnya kita itu sering sih menggunakan aljabar dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Aljabar itu sangat berguna. Dengan aljabar kita juga bisa cepat menyelesaikan berbagai masalah, seperti mencari jawaban dari persamaan dan tidak persamaan yang hanya memiliki satu variabel. Selain itu, aljabar juga membantu kita dalam menghitung masalah sehari-hari, seperti membagi uang atau membandingkan jumlah. Jadi kita pelajari lebih lanjut tentang aljabar dan bagaimana kita bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu mau tanya, jadi suatu bentuk yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui itu disebut apa ya? Oke, aljabar. Ya, benar. Jadi aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili
mewakili bilangan yang belum diketahui. Jadi itu yang namanya bentuk aljabar. Nah, kemarin kita juga belajar yang namanya unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, unsur-unsur bentuk aljabar itu ada berapa sih? Ada 4. Ada apa saja? Sebutkan. Oke, koefisien, variabel, konstanta, dan suku. Kemudian suku itu dibagi menjadi 2, yaitu suku apa? Suku sejenis dan tidak sejenis. Nah, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan koefisien? Ada yang tahu? Cewek-ceweknya? Oke, Mbak Sinta. Yang adalah suatu bilangan yang menyatakan faktor pengendali dari suatu variabel atau bisa disebut angka yang di depan. Oke, ya benar. Jadi koefisien adalah suatu bilangan yang menyatakan faktor penggali dari suatu variabel atau bisa disebut angka yang di depan variabel. Nah, jika ibu punya contoh 6x, maka koefisiennya 6. Betul sekali. Jadi koefisien dari 6x adalah 6. Terus yang kedua ada apa aja tadi? Variabel. Nah, ada yang bisa menyebutkan arti dari variabel? Sistem? Oke, selamat. Adalah suatu huruf atau simbol yang digunakan untuk menyatakan suatu kuantitas yang berubah-ubah atau kuantitas yang tidak diketahui. Ya, betul. Jadi variabel adalah suatu huruf atau simbol yang digunakan untuk menyatakan suatu kuantitas yang berubah-ubah atau kuantitas yang tidak diketahui. Nah, biasanya ini disimbolkan dengan huruf abjad dari A sampai Z. Nah, dari contoh di atas tadi, kira-kira yang mana sih yang disebut dengan variabel? Ya, X-nya, benar. Jadi variabel dari pertanyaan 6X tadi adalah si X-nya sebagai variabel. Selanjutnya ada yang namanya apa tadi? Suku. Nah, suku ini biasanya dipisahkan dengan tanda operasi, yaitu penjumlah atau pengurang atau perkalian dan pembagian. Nah, di situ ketika kalian punya soal 6X ditambah 6C ditambah 3, maka yang dikatakan suku yang mana? 6X-nya, kemudian 6C-nya dan 3-nya, ya. Jadi tambah-tambah, kurang atau kurang itu tidak digabung jadi satu. Contoh nih, kalau ibu punya soal 6X ditambah dengan 10B dikurang dengan 7, maka yang dikatakan suku yang mana? Kalau sejenis itu variabelnya dan pangkatnya sama. Tapi kalau tak sejenis variabelnya dan pangkatnya tidak sama. Contoh, ibu punya soal 6X ditambah 7X dikurang 8Y ditambah 9Z, maka yang dikatakan suku sejenis gimana? 6X dan 7X. Ini yang dikatakan suku sejenis. Tapi kalau suku tidak sejenis gimana? 8Y, 9Z dan itu yang dikatakan suku tak sejenis. Oke, selesai ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Enggak ya? Oke, itu tadi beberapa bentuk aljabar yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke operasi bentuk aljabar, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan atau pengurangan hanya suku sejenis yang bisa memisahkan. Contoh, misalkan pengurangan dan penjumlahan itu adalah suku sejenis. Contohnya ini. Nah, ini bisa memisahkan antara penjumlah dan pengurang. Kalau ini penjumlah contohnya, kalau pengurangnya adalah 10Y dikurang dengan 3Y. Nah, ini yang bisa memisahkan antara operasi penjumlah dan pengurang. Terus ini ada yang ditanyakan? Gak ada ya? Nah, tadi adalah unsur-unsur penjumlahan dan pengurangan. Oke, sekarang ibu akan bentuk kelompok sesuai dengan tempat duduk kalian, ya. Silakan nanti didiskusikan, kemudian dipresentasikan. Oke, kelompok yang pertama, kelompok 1, itu ceweknya semuanya jadi 1. Untuk cowoknya saya bagi jadi 2. Oke, silakan salah satu dari kelompok kalian mengambil AKBD dulu, Pak. Ayo. Mas. Oke, jadi kalian bisa lihat di situ ya, di AKBD-nya itu ada, kalian disuruh menulis. Mbak Ira, silakan maju. Silakan diisi nama
aktivitas diskusi pertama, kemudian di sebelahnya ada aktivitas diskusi kedua. Ya, diselesaikan, didiskusikan bareng-bareng. Nah, caranya sudah ada di situ. Silakan di kelas. 25 ditambah dengan 7. Presentasi dari diskusi yang sudah kalian lakukan ya. Oke, mulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 Tuan Yuda. Kami dari kelompok 1 akan berpresentasi. Teman-teman saya yang pertama Septi, ya, Abu, saya dan saya. Oke, silakan dipresentasikan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Aktivitas diskusi pertama. Pak Mansur memberikan 600 poin kepada ketiga anaknya. Anak yang Nggak ada, udah habis. Oke. Apakah ada yang ditanyakan dari presentasi kelompok 1? Tidak ada. Karena tidak ada, maka kelompok 1 silakan ditutup. Dari presentasi kami. Kembali duduk. Silakan kembalikan lagi masih. Silakan kembalikan lembar refleksi untuk pembelajaran pada siang hari ini. Silakan itu diisi. Jika sudah selesai silakan dikumpulkan ke depan. Jika sudah selesai semua silakan dikumpulkan ke depan ya. Silakan dikumpulkan ke depan. Sudah dikumpulkan semua? Sudah ya. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akan refleksi sedikit yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Oke, Ibu akan tanya, tadi kita sudah belajar apa saja sih? Aljabar. Di dalam aljabar ada yang namanya unsur-unsur aljabar. Nah, di dalam unsur-unsur aljabar itu ada apa saja sih tadi? Koefisien, dan suku. Ada yang tahu namanya suku? Itu ada berapa jenis? Dua. Ada suku apa saja tadi? Suku sejenis tadi apa sih? Suku yang variabelnya sama. Kalau yang tidak sejenis? Suku yang variabelnya tidak sama. Pertemuan selanjutnya yaitu pembelajaran tentang aljabar, akan tetapi tentang operasi pembagi dan perkalian. Silakan kalian pelajari di rumah. Semangat, tetap semangat kalian di rumah, tetap jaga kesehatan. Oke, sebelum pembelajaran diakhiri silakan ketua kelas pimpin doa.